Dia marah karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini. Halo, apa kabar kalian kaum rebahan? Semoga kalian bahagia selalu ya. Siapa di sini yang hidupnya terasa begitu sulit? Belajarlah dari kuntilanak. Sesulit apapun hidupnya, tetap selalu tertawa. Hihihihihi. Pintu teater 1 telah dibuka. Kembali lagi di Buka Film bersama gue Jacqueline. Kali ini gue mau membahas film yang diambil dari kisah nyata, film horor paling laris di bumi tercinta kita yang berjudul KKN Desa Penari yang dirilis tahun 2022. Di mana sekelompok mahasiswa ketika melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil tidak berjalan mulus setelah diteror dengan kejadian mistis. Hingga program KKN ini berakhir dengan sangat tragis. Langsung aja, siapin cemilanmu, sambungin wipimu, cari posisi nonton senyaman mungkin. Watching movie, let us go. Here we go. Film berlatar pada tahun 2009 di daerah Jawa. Di sebuah kota yang disamarkan namanya. Terlihat mahasiswi cantik berkerudung yang bernama Nur turun dari mobil dihadapkan dengan seorang opah-opah yang memandanginya, lalu memberikan sebuah pertanda dengan gelengkan kepala ke arah Nur. Bersama temannya yang bernama Ayu dan kakaknya Ayu yang bernama Ilham menggunakan Gojek menuju desa yang mereka tuju. Setelah mereka melewati gunung, lewati lembah, hutan belantara yang hanya bisa dilalui motor, mereka sampai juga di gerbang masuk desa itu dan disambut kepala desa yang bernama Prabu. Ketika Ilham menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke sana, Prabu menolak desa itu menjadi program KKN karena belum pernah ada yang melakukan KKN di sana. Belum pernah ada yang minta KKN di sini. Ayu dan kakaknya mencoba meyakinkan Prabu, juga berjanji memastikan tidak akan macem-macem di desa itu. Saya mohon Pak. Bahkan program KKN mereka bisa membantu pembangunan desa itu. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Prabu mengizinkan mereka melaksanakan program KKN di sana. Makasih Pak. Prabu kemudian mengajak mereka ke sebuah tempat yang disebut Sinden. Katanya dulu tempat ini digunakan sebagai tempat mandinya para penari di desa itu. Tempat itu adalah mata air untuk penduduk desa. Namun saat ini sudah lama mengering. Ayu dengan gercepnya menjanjikan akan membantu mengalirkan air lagi ke tempat itu melalui program KKN mereka. Prabu pun senang mendengarnya karena akan berguna untuk penduduk desa. Tiba-tiba Nur merasa pundaknya berat sekali. Lalu muncul sosok hitam gosong di balik pohon. Seremnya ya Wak. Hari yang ditunggu pun tiba. Ayu, Nur dan para bestinya menempuh perjalanan di hutan belantara dengan dibonceng masing-masing oleh para ojol. Dalam perjalanan, temannya yang bernama Widya di motor paling belakang mendengar suara permainan gamelan. Padahal itu di tengah hutan yang tidak ada rumah apalagi orang. Ia tidak sengaja melihat seorang perempuan dengan kebaya dengan selendang di tangannya sedang berdiri dan menatap ke arahnya. Tibalah mereka di gerbang desa. Mereka disambut kembali oleh Prabu. Setelah berkenalan, mereka berjalan masuk ke arah desa sambil dijelaskan tentang desa ini. Widya yang penasaran mencoba menanyakan tentang lantunan gamelan yang didengarnya saat perjalanan tadi. Prabu hanya menjawab untuk tidak usah terlalu memikirkannya, lalu mengajak mereka semua ke posko KKN yang telah disiapkan. Prabu menjelaskan untuk para kaum Hawa bisa tinggal di rumah seorang oma jutek yang bernama Sundari. Saya mboten saged nolak kan? Dan para kaum Adam sementara tidur di posyandu sampai posko yang besar selesai direnovasi. Mereka pun aja. Waktu pun berganti malam. Saat sedang ngegosip, tiba-tiba Sundari datang menegur Ayu yang berpakaian ala artis Hollywood di pantai. Mungkin takut masuk angin, Ayu yang merasa malu langsung pergi masuk ke kamar. Saat mereka semua sedang tertidur, Widya yang terjaga dan sulit untuk memejamkan mata tiba-tiba melihat sesosok bayangan oma-oma yang duduk di samping Nur.
yang sedang membelai kepala Nur yang sedang tidur. Keesokan harinya, Prabu mengajak berkeliling desa sambil menjelaskan area mana saja yang diperbolehkan untuk dikunjungi oleh mereka. Prabu juga memberitahu bahwa warga desa masih menganut kepercayaan kuno melakukan ritual memberikan sesajen kepada para leluhur. Nur mulai merasakan kembali pundaknya berat. Lalu ia melihat kembali sesosok hitam, namun kali ini lebih jelas. Genderuwo hitam besar bermata merah menatap ke arahnya. Nur ini merupakan anak Indihome yang memiliki kemampuan dalam melihat makhluk tak kasat mata. Ketika mereka tiba di tanah pemakaman, seorang pria yang bernama Bima mempertanyakan tentang kain hitam yang menutupi semua makam. Prabu menjelaskan bahwa itu menandakan kuburan yang belum berusia 10 tahun. Mungkin karena panas terik, Nur tiba-tiba oleng dan mau pingsan. Bima sebagai besti sejati dengan sigap mengantar Nur untuk beristirahat. Besti yang lain tetap melanjutkan kegiatan bersama Prabu. Tibalah mereka di perbatasan desa menuju hutan. Apalagi sampai nekat, kalian semua masuk ke dalam hutan itu. Prabu memberi peringatan bahwa gapura yang sebagai tanda batas ini jangan sekali-sekali mereka mendekat ke sana. Prabu juga melarang mereka masuk ke dalam hutan di sana karena ada tempat sakral disebut tapak tilas yang bukan area untuk warga desa. Tapak tilas. Gara-gara pingsan tadi, Nur sekarang bermimpi berada di hutan sendirian sambil memegang obor lalu dikejar oleh wewe gombel. Eits, genderuwo. Mereka mulai bersiap melakukan kegiatan. Ayu yang bertugas sebagai ketua mulai membagi kelompok kerja. Masing-masing kelompok berisi 2 orang dan ia sengaja memasukkan Bima bersamanya. Walau Bima menolaknya karena ingin satu kelompok dengan Widya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan ketua kelompok tidak bisa diganggu-gugat. Seperti ada cinta segitiga di antara mereka. Aku ingin kamu, kamu ingin dia. Iya. Saat sedang mencatat tanaman, Ayu terkejut melihat Bima berjalan dari arah gapura terlarang. Ayu terheran entah apa yang dibuatnya di sana. Esok harinya, Nur dan Widya pergi untuk mandi di MCK umum. Widya merasa horor dengan tempat itu dan meminta Nur jangan lama-lama mandinya, karena kamar mandinya hanya 1. Dirinya nunggu gantian sama Nur di luar sambil pelanga-pelongo. Ia makin ngerasa horor setelah melihat sesajen yang ada di sekitar tempat itu. Di saat Nur sedang bersiap untuk mandi, ada sosok genderuwo di belakangnya yang membuat dirinya panik dan berusaha membuka pintu kamar mandi. Anehnya, pintu itu tidak bisa dibuka. Nur gedor-gedor pintu minta bantuan pada Widya membuka pintunya. Wid, buka, Wid! Tapi sama sekali suaranya tidak terdengar. Sosok itu mendekat lalu segera diusir oleh Nur. Widya malah mendengar suara nyinden dari dalam kamar mandi. Dipikirnya Nur mungkin lagi belajar nyinden, tapi kok merdu. Ia mikir sejak kapan bestinya bisa nyinden. Ketika sosok itu pergi, Nur yang gak jadi mandi berhasil membuka pintu. Nur yang masih syok keluar dan tidak menceritakan apapun. Widya gantian masuk dan mulai mandi. Nur mendengar suara orang nyinden dari dalam kamar mandi. Dia berpikir perasaan Widya suaranya fales, kok bisa nyinden? Saat Nur kepo ingin ngintip ke dalam, ia melihat sosok wanita sambil memegang selendang dan berkebaya dan siap menengok ke arahnya. Setelah selesai mandi, mereka kembali ke posko, namun Widya merasa aneh karena tidak melihat warga yang seumuran mereka. Malam harinya Nur pergi ke rumah Prabu. Di sana ada tetua desa dari desa seberang bernama Mbah Buyut. Rencananya Nur ke sana ingin curhat perihal keanehan yang terjadi sejak ia menginjak kakinya di desa itu. Diminum dulu kopinya. Saat ia mulai bercerita, Mbah Buyut memotongnya dengan menyuguhkan segelas kopi yang sudah dibuat untuk 3 orang. Seolah ia tahu jika akan kedatangan tamu. Ini memang dipersiapkan untuk kamu. Nur yang tidak biasa ngopi akhirnya tidak bisa menolak dan mulai meminumnya. Manis ya.
Setelah itu Mbah Buyut melakukan persembahan dengan memotong hewan di area sinden, lalu menjelaskan bahwa makhluk genderuwo yang dilihat Nur adalah makhluk yang menguasai tempat itu. Makhluk dari ratusan makhluk dari desa yang tak terlihat. Makhluk itu marah dengan apa yang Nur bawa. Ternyata Nur memiliki sosok penjaga atau biasa disebut kodam yang selalu mengikuti dan melindunginya. Simba mulai berkomunikasi dengan kodam Nur agar tidak terlalu mengkhawatirkan Nur. Simba juga berjanji akan menjaga Nur selama di desa itu. Tiba-tiba genderuwo datang lagi lalu mengambil persembahan hewan yang disembelih itu untuk dimakan. Saat tengah malam, Ayu dan Widya tertidur pula, sedangkan Nur masih melek lalu keluar mencari udara segar. Ketika sedang berjalan, dia melihat dirinya sendiri sedang menatap Widya yang lagi berdiri sambil mengelus seekor ular. Di lain sisi, diperlihatkan Widya terbangun dari tidurnya melihat Nur tidak ada di kasur. Ia khawatir lalu pergi mencari bestinya itu. Di luar rumah, pemandangan yang aneh terlihat dikala Nur sedang menari dengan sangat luwes, bak seperti penari sungguhan. Widya yang terheran-heran dengan tingkah laku Nur yang tak biasa itu berusaha menghampirinya. Ngapain tengah malam joget-joget di luar rumah? Kalau mau dugem mending dugem malam minggu aja. Ia curiga Nur ini kesurupan lalu berusaha untuk menyadarkannya. Tapi Nur tidak menghiraukan dan terus menari. Besti mereka yang bernama Wahyu selesai bikin kopi, ia dan Mima terkejut melihat Widya sedang menari seperti orang kesurupan. Lapor dari bengi-bengi. Nur dan Ayu mendengar teriakan Wahyu, lalu pergi keluar rumah. Ternyata dari semua itu yang menari adalah Widya, sedangkan Nur sedari tadi sedang tertidur. Karena kejadian semalam, Wahyu, Ayu, dan Widya dipanggil oleh Mbah Buyut. Mereka disuguhkan 3 gelas kopi ireng dan harus meminumnya. Wahyu dan Ayu tidak menghabiskan kopi itu karena merasa sangat pahit. Sementara Widya meminumnya sampai habis karena terasa enak baginya. Prabu dan Mbah Buyut kini mengetahui bahwa ada makhluk gaib yang mengikuti Widya alias ketempelan. Gampang disukai mereka. Widya diberikan kunyir jimat oleh Mbah Buyut untuk menangkal mara bahaya. Besti mereka yang bernama Anton terlihat sedang curhat kepada Nur. Ia mengatakan adanya keanehan pada kamar Bima. Setiap malam dirinya mendengar ada suara desahan Bima dan wanita. Bahkan ia juga menemukan sesajen di bawah ranjang Bima. Nur tidak percaya dengan cerita Anton. Dirinya sudah dari orok berteman dengan Bima. Ia tahu persis Bima seperti apa. Untuk meyakinkan Nur, Anton lantas mengajaknya untuk melihat sendiri ada apa di bawah ranjang Bima. Benar saja, Nur terkejut ketika melihat ada sesajen yang ditunjukkan oleh Anton. Toh, percaya aku sekarang. Tidak lama terdengar suara desisan dari dalam lemari. Saat mereka buka, ternyata ada seekor ular hijau berada di dalamnya, lalu berjalan ke arah sesajen. Malam harinya, Prabu membawa mereka semua pindah ke posko yang sudah selesai direnovasi. Kini mereka tinggal bersama dalam satu atap dengan kamar yang terpisah. Sebelum pergi, Prabu kembali mengingatkan untuk selalu menjaga sikap selama di desa ini. Ketika Widya sedang mencatat hasil penelitian, ia dikejutkan dengan suara desahan yang berasal dari kamar Bima. Saat sedang mendekati sumber suara itu, tiba-tiba Nur datang mengagetkan Widya. Bima yang berada di dalam kamar membuka tirai seakan merasa terganggu dengan kebisingan mereka. Di saat Widya pergi ke dapur, ia kaget melihat sosok yang menyerupai Nur di sana padahal Nur sedang ada di kamar. Setelah itu, ia menarik segumpal rambut panjang dari mulutnya. Seluruh bestinya panik melihat kejadian itu. Tanpa diketahui, para bestinya, Bima berjalan dalam kegelapan sambil membawa obor. Set dah, berani banget, nggak takut ketemu Poci apa? Tuh kan, bener di Poci nih. Pocong banci. Esok paginya, Nur tidak sengaja mendengar Bima sedang ngomel-ngomel ke Ayu karena telah menghilangkan sebuah gelang keramat atau kawaturi yang dititipkan Bima untuk diberikan kepada Widya. Sama kamu.
Pada sore harinya, Ayu dan Nur dipanggil ke rumah Prabu. Ia menyampaikan untuk mereka menyudahi kegiatan KKN di desa itu. Karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun Ayu langsung menolaknya. Berbeda dengan Nur yang sangat memahami apa alasan Prabu mengatakan itu. Sepulangnya mereka dari sana, Nur bertanya kepada Anton, butuh berapa lama lagi proker mereka selesai. Anton mengatakan jika mau pulang lebih awal, resiko tidak lulus pasti menghantui mereka. Tidak lama Bima datang dengan sikap yang aneh, dengan menunjukkan kemarahannya pada saat Nur bertanya, kenapa tidak sembahyang? Kamu gak sembahyang tadi? Ibadahku ya ibadahku. Keesokan harinya saat mereka semua sedang melanjutkan kegiatan, Nur mendatangi lokasi proker Bima dan Ayu. Mereka tidak ada di sana. Nur melihat ke arah tapak tilas, curiga jika mereka berdua di sana. Ia pun nekat memasuki kawasan terlarang itu, menaiki anak tangga yang terlihat angker, masuk ke sebuah tempat seperti bekas tempat pertunjukan tari. Dengan banyak alat musik gamelan di sana. Terlihat Bima yang sedang berada di dalam kolam sedang memperhatikan seorang wanita yang sedang melepas satu persatu pakaiannya. Ternyata wanita itu adalah Ayu. Mereka pun bercocok tanam di kolam kawasan terlarang itu. Nur tiba di belakang tempat itu ada sebuah gubuk, kemudian mendekatinya. Ia terkejut melihat Bima dan Ayu keluar dari tempat itu. Nur? Setelah kepergok itu, mereka berdua diinterogasi habis-habisan oleh Nur. Mereka juga mengakui apa yang mereka perbuat kepada Nur. Kebejatan Bima dan Ayu membuat Nur murka dan akhirnya jadi mengerti dari cerita Anton tempo hari. Gak punya otak kan, Bim? Nafsu kok diikutin? Terlihat di sisi lain ada Widya dan Wahyu pulang sehabis berbelanja di pasar yang jaraknya cukup jauh, membuat mereka pun kemalaman di jalan. Di tengah hutan yang sudah gelap dan masih jauh dari desa, tanpa diduga terjadi hal yang ditakutkan, yaitu motor mereka mogok, yang dimana tidak mungkin ada bengkel di sana. Saat sedang panik, mereka tambah dikejutkan dengan munculnya seorang kakek yang sedang duduk. Berharap bahwa kakek itu adalah manusia, bukan setan, Wahyu pun segera menghampiri. Kakek itu bersedia menolong motor yang sedang mogok. Lalu sambil menunggu motornya diperbaiki, mereka dipersilakan mengikuti acara hajatan di rumah si kakek. Wahyu terlihat sangat senang bisa menikmati makanan di acara itu. Sementara Widya terheran-heran, apa iya di tengah hutan ada acara hajatan semeriah ini? Ketika seorang penari yang tidak asing bagi Widya terlihat sedang menari di acara itu, ia segera mengajak Wahyu untuk segera cabut dari sana. Si kakek yang tiba-tiba muncul juga memberitahu bahwa motornya sudah selesai diperbaiki dan menawarkan untuk mereka membungkus makanan hajatan itu. Tidak lama setelah itu, Widya dan Wahyu akhirnya sampai dan menceritakan apa yang mereka alami selama perjalanan pulang. Tidak ada yang percaya dengan cerita Wahyu, karena tidak ada lagi desa lain selain desa yang mereka tempati. Wahyu pun berusaha membuktikan omongannya dengan membuka oleh-oleh dari hajatan tadi. Tercium bau anyir dari bungkusan itu, dan ketika dibuka, ternyata itu adalah bangkai kepala monyet. Setelah kejadian itu, ketika ada kesempatan, Nur mulai membongkar tas milik Ayu. Ia dikejutkan karena menemukan selendang penari di dalam tas itu. Di balik tirai ada sosok Widya yang sedang kerasukan seperti penari, memperingatkan Nur untuk tidak ikut campur jika tidak ingin terkena imbasnya. Sosok itu sangat menghormati kodam pelindung dari Nur. Ketika kodam Nur menampakkan diri, Widya yang sedang dirasuki itu langsung mundur teratur. Saat semua sedang tertidur, Nur terbangun untuk sholat subuh. Ia juga pergi ke kamar Bima, mengingatkannya untuk sholat subuh. Ketika sholat pun, Bima terlihat sangat menyesal akan semua keilafannya yang bersekutu dengan makhluk gaib. Seusai sholat, Bima mulai curhat kepada Nur dan menceritakan semuanya dari awal hingga dirinya terjebak dalam keilafan. Berawal dari mimpi yang terasa begitu nyata, dirinya melihat Widya sedang terlilit ular di depan seorang penari yang dipanggil Dau. Dau mengatakan jika Widya tidak akan bisa lepas dari jerat ular karena terjerat dalam ritual lama desa itu. Dau menawarkan bantuan asalkan Bima bersedia menuruti perintah dan keinginannya. Bima diperintahkan untuk pergi ke tapak tilas menuju gubuk dekat sanggar untuk menemukan gelang keramat atau kawaturi. Lalu Bima harus memberikan gelang itu kepada Widya untuk melindungi dirinya. Dan juga setiap malam Bima harus menemui Dau.
Setelah Bima menuruti semua perintah Dau, ia berjanji akan melindungi dan memberikan apa yang diinginkan Bima. Mendengar cerita itu, Nur langsung menyadarkan Bima bahwa itu semua adalah tipu muslihat jin. Istighfar. Hanya karena hawa nafsu Bima sampai rela bersekutu dengan jin. Ternyata suara desahan dari kamar Bima yang sering didengar Anton yaitu suara bercocok tanam antara Bima dengan Dau. Yuk. Keesokannya, Widya yang sedang mencari besti-bestinya, ia melihat Nur yang sedang tertunduk mematung. Saat didekati, ternyata Nur kerasukan kodamnya dan memperingati Widya untuk memberitahu yang lain agar tidak kebablasan terlalu jauh. Karena bisa-bisa semua akan terperosok di desa ini. Koncomu bakal ono sing gak selamat. Ketika sadar, Nur memeluk Widya dan meminta maaf telah gagal menjaganya. Widya pamit pergi keluar untuk menenangkan diri. Nur segera mencari lagi gelang itu. Akhirnya ia menemukannya di tas Widya. Nur segera membungkus benda itu bersama selendang dan juga kitab suci. Nur langsung pergi menegur Ayu pada saat sedang melakukan proker di kawasan sinden. Nur mendesak agar Ayu memberikan penjelasan pada dirinya atas apa yang telah dilakukannya. Ayu masih berkelit seolah tidak tahu apa-apa. Nur mulai memberitahu Ayu bahwa jinlah yang memberikan selendang dan gelang itu. Selendang kamu dapat dari mana? Dari jin yang sama. Ketika dipaksa Nur untuk ke tempat Prabu, Ayu bercerita bahwa dirinya didatangi oleh seorang wanita penari yang memaksa dirinya untuk memasukkan gelang itu ke tas Widya. Sebagai imbalannya, Ayu diberikan selendang hijau agar bisa memikat Bima. Inilah yang bikin Ayu dan Bima bisa mantep-mantepan di gubuk sanggar. Padahal yang dilihat Bima hanyalah seekor ular. Dan karena bucin sampai segitunya, Kita ke posko sekarang. Aku mau bicara sama kalian. Nur langsung mengajak teman-temannya kumpul menggelar konferensi meja bundar. Dirinya memutuskan untuk hentikan kegiatan KKN dan juga mengajak yang lain untuk pulang ke rumah. Keadaan berubah jadi keos. Bima mencoba membujuk Nur agar menyelesaikan KKN ini. Ayu yang tidak berhenti menangis, Wahyu yang ngomel-ngomel menyalahkan salah memilih desa ini merupakan desa angker. Nur menepis perkataan itu bahwa yang salah bukanlah desanya, tapi mereka semua. Bukan tempatnya yang salah. Saat semua terlelap tidur, Widya terbangun dan melihat Bima sedang berjalan sendirian. Karena khawatir, ia pun mengikuti Bima. Masuk ke tapak tilas dan tiba di sanggar. Widya terus mencari keberadaan Bima. Ia mendengar suara dari gubuk dekat sanggar lalu mendekatinya. Mencoba membuka pintu itu tapi tidak bisa. Ia pun mengintip melalui lubang, sangat terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Bima sedang enak-enakan bersama sosok seperti wanita penari, tapi kali ini berwajah seram. Mbak, masker badan kok dipakai di muka? Piye to iki? Di sana juga banyak anak-anak ular memenuhi kolam. Ketika ingin kabur, Widya dikejutkan dengan munculnya kakek yang pernah ditemuinya sewaktu di hutan. Kini Widya seperti mematung berada di depan para penduduk dari bangsa jin. Tiba-tiba datanglah wanita penari yang mengatakan bahwa dirinya telah menanti-nantikan Widya. Saat mencoba kabur, para penduduk menangkapnya, lalu mengelilingi dirinya agar tidak kabur. Kaget bukan kepayang lagi saat melihat Ayu menggunakan pakaian penari lengkap dan sedang menari dengan sangat luwes. Nur seketika terbangun dari tidurnya dan mendapati Widya tidak ada. Ia membangunkan Ayu, namun kondisi Ayu sangat mengenaskan. Nur berteriak memanggil besti lainnya. Prabu dipanggil ke sana bersama warga desa dan memerintahkan seorang warga menjemput Babuyut. Nur menunjukkan selendang yang dibungkus gelang dan kitab suci kepada Prabu. Ia juga menceritakan bahwa Ayu dan Bima telah berbuat mesum di tapak tilas karena menuruti perkataan jin. Bima karo Ayu berhubungan nang tapak tilas, Pak. Wahyu dan Anton sontak membentak Nur kenapa tidak menceritakannya sebelumnya. Prabu langsung memerintahkan untuk semua mencari Widya dan Bima yang sedang dalam bahaya. Babuyut menjelaskan bahwa selendang dan gelang itu adalah milik dari sang penari penguasa desa ini. Disebut Dau sebagai gelar dari sang penari yang bernama Badarui. Gelang Kawaturi hanya bisa dipakai pada Dau yang dipilih. Selendang hijau untuk memikat siapapun yang dia inginkan. Sekarang sukmanya ditahan di Angkaramuka. Kalian tunggu di sini. Mbah Buyut menjelma menjadi seekor anjing dan pergi ke tapak tilas untuk mencoba bernegosiasi. Kedatangan anjing hitam itu seakan memberi jalan kepada Widya untuk bisa kembali pulang.
Sementara Ayu masih melanjutkan tariannya sambil menangis karena dipaksa menari terus-menerus. Widya segera berlari mengikuti anjing hitam itu sampai keluar dari tapak tilas. Bima sudah ditemukan, namun kondisinya tidak kalah mengenaskan seperti Ayu, membuat Nur dan besti lainnya syok melihatnya. Mata mereka terus melotot tanpa bisa berkedip sama sekali, dengan mulut Bima yang terbuka dan mulut Ayu yang serong ke samping seperti kena stroke. Widya yang sudah kembali berkumpul bersama besti lainnya. Ia pun menangis jadi-jadinya melihat kondisi Ayu dan Bima. Ia juga bercerita melihat Bima yang dikelilingi oleh ular dan Ayu yang terus menari sambil menangis. Mbah Buyut kembali membuatkan kopi hitam dan memberikannya kepada Widya. Namun kali ini berbeda, kopi itu terasa pahit baginya. Mbah Buyut mengatakan bahwa Sukma, Ayu dan Bima terjebak berada di angkara murka atau alam jin. Ular-ular yang dilihat Widya adalah anak-anak Bima yang sebagai pangeran dari Badarui. Ayu sudah dijadikan dau baru yang harus terus menari. Mereka dihukum atas kesalahan yang tidak dapat dimaafkan karena mengotori tempat pemandian yang dianggap sakral oleh bangsa jin. Sejarah di desa itu, warga desa menumbalkan anak perempuan mereka agar desa mereka dijauhi dari kemalangan. Ternyata nisan yang dililit kain hitam adalah korban tumbal saat desa itu masih terjebak godaan iblis. Sanggar di tapak tilas dulunya adalah tempat pertunjukan tari desa Lelembut yang dulu berdampingan dengan warga desa di sana. Prabu memohon maaf atas gagalnya menjaga keamanan di desanya. Nur pun meminta maaf nggak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Mereka pun pergi meninggalkan desa dengan dipenuhi rasa bersalah. Bima meninggal setelah 4 hari kemudian. Ayu meninggal setelah 3 bulan kemudian. Hingga tahun 2013, cerita Nur dan Widya direkam oleh seseorang dan meminta nama mereka serta nama desa itu disamarkan demi menghormati kedua almarhum besti mereka. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil, menjaga sopan santun dan tata krama dimanapun kita berada sangatlah penting. Begitupun cinta harus sejalan dengan logika agar tetap bisa menggunakan akal sehat dalam membuat keputusan. Gua Jacqueline dan segala kru Buka Film yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.